Dan di minggu ini, yaitu saudara boleh siapkan catatan saudara, judul yang saya bawakan yaitu Stay on Track untuk minggu ini di tanggal 9, yaitu di bulan Januari 2022. Stay on Track. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 serta mendoakan berkat bagi Anda semua. Nah, kiranya di tahun ini harapan dan cita-cita kita semuanya dapat terwujud sesuai dengan tujuan awal yang Tuhan telah tetapkan di dalam diri setiap kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita telah melewati tahun 2021 dan tentunya ada begitu banyak peristiwa yang telah kita hadapi dan sedikit banyak peristiwa-peristiwa tersebut juga telah meninggalkan kesan yang berbeda-beda. Maka bila mana saat ini kita telah diizinkan masuk, yaitu di tahun 2022, itu pasti karena kemurahan dan karena perkenanan Tuhan. Saya selalu membiasakan sebuah ingatan begini, bahwa perjalanan kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Bahwa segala sesuatunya pasti ada maksud dan pasti ada rencana Tuhan bagi masing-masing orang. Terlepas mereka berhadapan dengan situasi yang berbeda-beda tentunya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali timbul. Pertanyaan adalah begini, apakah kenyataan yang sedang terjadi itu menunjukkan kita ini berada di posisi yang tepat saat ini? Nah, apakah hidup ini berjalan seperti yang Anda pikirkan, yang Anda harapkan? Nah, mungkin di tahun kemarin yang telah kita lewati, kira-kira peristiwa apa sajakah yang telah terjadi atas kehidupan Anda? Mungkinkah ini bagian-bagiannya Anda mengalami keluarga Anda ada yang meninggal dunia di tahun yang lalu? Atau orang tua Anda bercerai? Atau mungkin, maaf ya, pasangan Anda selingkuh? Atau kesehatan Anda mungkin tidak pernah pulih? Atau harapan yang diidamkan hilang dalam kekecewaan? Atau mungkin juga ada teman yang Anda percayai justru telah menyakiti hati Anda. Nah, pada saat kejadian-kejadian itu terjadi, itu seperti datangnya musim angin badai yang sedang menerpa dan seolah-olah itu menggulung kehidupan Anda. Dan seolah-olah juga keadaan sedang mengunci Anda dan membuat diri Anda merasa menjadi susah dan kesulitan untuk bergerak. Walaupun kita telah memasuki tahun yang baru ini, tetapi ingat baik-baik, situasi pandemi masih kita harus hadapi. Pertanyaan yang selalu ditanyakan adalah begini, akankah musim ini berlalu? Kita bertanya-tanya, apakah kita dapat melewati musim ini dengan selamat? Dengan adanya berita varian baru dan lain sebagainya. Nah, kita semua sedang mengharapkan musim kebangkitan. Kita semua sedang mengharapkan musim kemenangan. Apakah itu bisa kita capai? Atau justru tetap menjadi angan-angan yang kelihatannya jauh dari kenyataan? Nah, saudara, catat baik saya mau katakan, Tuhan bukanlah Tuhan yang diam dan tidak berbuat apapun. Melainkan Tuhan adalah Tuhan yang tetap bekerja sampai hari ini. Garis bawahi kata-kata ini, Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, hanya karena kita merasa Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu kan? Nah, masa pandemi membuat saya juga bersama dengan istri itu mengalami kesulitan. Kami berdua tidak ingin anak-anak terbeban dengan situasi yang ada. Doa serta harapan kepada Tuhan terus kami panjatkan kepada Tuhan. Tetapi kok sepertinya Tuhan diam dan Tuhan tidak menjawab apa yang kami serukan. Sempat terbersit di pikiran kami, apa susahnya sih Tuhan melakukan yang kami minta? Kami bertanya-tanya, secara manusiawi kami bertanya-tanya mempertanyakan Tuhan. Tetapi dalam keheningan justru Tuhan bekerja untuk mempersiapkan saya melakukan pekerjaannya yang sejak semula memang telah disediakan untuk saya berada di sana. Jadi saya paham bahwa situasi yang saya hadapi memang ternyata saya dipersiapkan untuk menghadapi situasi tersebut, diizinkan masuk area itu. Sebab pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menginstal kekuatannya di dalam diri setiap anak-anaknya agar dapat merealisasikan rencana pekerjaan Tuhan melalui setiap kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menolong umat Tuhan. Nah, saya akan ajak saudara untuk kita buka di dalam kitab Ester. Kita akan melihat perjalanan anak-anak Tuhan ini, perjalanan orang percaya ini yang tertulis dalam kitab Ester pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Memang agak panjang, tapi saya akan jelaskan dengan detail bagian-bagian ini. Dan sepanjang Januari ini, kita akan banyak berbicara mengenai kitab Ester ini. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahaswiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya.
dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, maksudnya pemandangannya Hegai, dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Jadi cukup lama, 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja. Dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Nah, pada waktu petang, ia masuk, dan pada waktu pagi, ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ayat 17-nya, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Ayat yang terakhir 18 dikatakan, kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak
bagi daerah-daerah, serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saudara kasih Tuhan, saya jelaskan sedikit mengenai kitab Ester ini, saudara, bahwa dari sepanjang saya membaca kitab Ester, ini menjadi sesuatu yang menarik, yaitu dalam kitab Ester ini kita tidak akan menjumpai suara Tuhan seperti begini. Dan Allah berkata, gitu, nggak ada. Atau Allah memilih. Atau mungkin Allah menetapkan. No, tidak. Tidak ada penyebutan bait suci di sana, atau nama Yahweh, nama Elohim. Tidak disebutkan tentang penglihatan akhir zaman seperti yang dilihat oleh Daniel, atau orang-orang kembali perhatian terhadap kitab Taurat seperti yang dibuat oleh Ezra. Di dalam kitab Ester juga tidak ada mujizat laut terbelah, tidak ada cerita tentang langit yang bergemuruh, tidak ada cerita juga tentang tulang belulang kering yang dihidupkan. Nah, mengapa tampaknya tidak ada sesuatu yang rohani di dalam kitab Ester ini ya? Kok sepertinya Tuhan nggak berbicara, Tuhan membisu. Nah, apakah ini mirip dengan situasi Anda? Orang lain sepertinya mendengar suara Tuhan, tetapi kok Anda tidak gitu ya? Orang-orang lain berkata mereka mengetahui kehendak Tuhan, Anda malahan kebingungan, membuat apa ya kira-kira di tahun ini gitu loh. Lalu timbul pertanyaan, apakah Tuhan itu ada gitu ya? Apakah Tuhan itu peduli gitu? Mungkin Anda merasa nggak yakin ya, kalau Tuhan mau buka jalan untuk menolong kehidupan Anda. Tapi saya beri ayat ini. Ibrani 1 ayat 3 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, dari teks ayat ini memberikan penjelasan buat kita bahwa Allah masih berbicara sampai hari ini. Allah memiliki kendali yang kontinu atas sejarah. Dia tidak pernah berhenti. Dia bukan hanya berfirman. Dan alam semesta pun tercipta. Tetapi dia terus mengaturnya dengan otoritasnya. Artinya gini, Tuhan nggak pernah diam. Tuhan selalu bersuara. Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu mengajar. Tuhan selalu bekerja. Dari sejak awal saya sudah katakan, dia tidak pernah berhenti. Walaupun kenapa saya mengajak saudara untuk kita membahas melalui kitab Ester, kita melihat di sini bahwa walaupun nggak ada tulisan tentang Tuhan bersuara, Tuhan berkata, karena biasanya orang Kristen senang ya, Pak Pendeta, kira-kira Tuhan bicara apa ya gitu. Pak Pendeta, bagaimana ya? Suara Tuhan berbicara menuntun apa ya? Saya mau ngambil angka apa nih? Seringkali kan kita senang kalau ada suara-suara yang seperti itu. Nah, tetapi kitab Ester ini memberi petunjuk bahwa cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwa di dalam keheningan sekalipun selama 2 tahun, hampir 2 tahun kita menjalani pandemi, catat baik, sepertinya keheningan yang kita lihat, sepertinya tidak ada sorak-sorai di gereja, semuanya dirumahkan dan lain sebagainya. Apakah keheningan membuat Tuhan tidak bekerja? Tidak. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Bahkan saya berkata, Tuhan itu penuh dengan semarak. Tuhan penuh dengan keagungan. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tempat Anda. Tuhan tidak disibukkan dengan penderitaan planet Pluto. Karena dia telah dikeluarkan dari galaksi Bima Sakti. Oleh tangan Tuhan, Laut Merah dapat dibelah. Mana turun dari surga. Seorang perawan melahirkan. Dan sebuah kuburan menghasilkan kehidupan. Ada kebangkitan. Kitab Ester ini menceritakan kisah tentang Allah kita yang berbisik. Yang dengan cara kasat mata dan tidak terpahami. Memimpin semua tindakan dan keadaan demi kebaikan umatnya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak perlu lantang. Tuhan nggak perlu ngomong kencang-kencang atau bersuara keras untuk menjadi kuat. Dia tidak perlu memperlihatkan bayangan untuk dapat hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan itu masih fasih ketika dia tampak membisu. Dan Tuhan masih tetap aktif saat dia tampak kelihatannya paling jauh. Nah, apakah Tuhan tampak tidak ada bagi hidup Anda? Saya tidak pernah memberikan jaminan kepastian ini. Bahwa perjalanan sepanjang tahun 2022 akan bertaburan bunga yang selalu disertai dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Yang saya mau ingatkan buat setiap kita adalah Dia Tuhan yang selalu bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu garis bawahi bagian belakang ini. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 lebih jelas lagi, dalam bahasa Inggrisnya begini. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Oke, catat dulu. Purpose.
Nah, ini menjadi bagian penting. Purpose, setiap orang diciptakan dengan purpose. Dan fakta mengenai diri kita, bahwa setiap manusia itu lahir dengan sebuah purpose. Purpose adalah alasan. Purpose adalah tujuan. Eksistensi keberadaan kita berada di dalam dunia ini. Anda tidak kebetulan di dunia ini. Purpose kita adalah untuk menjadi garam dan terang dunia, supaya banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, untuk mencapai purpose, untuk mencapai tujuan, kita harus memahami panggilan tadi, atau peran terbaik kita, calling. Ini bisa berhubungan dengan profesi kita, ataupun aktivitas utama kita sehari-hari. Coba saudara rasain sendiri. Apa yang paling utama, aktivitas utama di dalam diri Anda? Itu purpose, itu calling, itu panggilan Tuhan bagi setiap orang, berbeda-beda. Nah, kita akan memahami panggilan utama kita jika kita mau menghidupi ini, yaitu menghidupi visi. Visi yang datang dari Tuhan. Kenapa? Makanya saya selalu akan mengarahkan Anda kepada visi. Untuk kita ngerti tentang purpose ini. Visi adalah gambaran tentang sesuatu yang belum ada, yang Tuhan berikan saat kita sedang terjaga, bukan sedang tidur. Oke ya? Nah, visi itu selalu berhubungan dengan kepentingan orang lain, atau kepentingan yang lebih besar. Ini bedanya dengan dreams. Oke, saya jelaskan dreams ya. Dream itu, saudara, artinya hanya berbicara tentang kepentingan diri kita. Dream hanya pengennya kita sendiri. Tidak salah saudara bermimpi, tapi jangan stop sampai di situ. Oke? Nah, karena visi itu sangat berkorelasi dengan strength-nya kita. Karena jika Tuhan memberikan visi, maka tentu Tuhan juga sudah menginstal kekuatannya di dalam diri kita untuk kita dapat merealisasikannya. Karena itu, untuk mengarahkan strength, itu akan mengarahkan strength pada visi. Dan bukan hanya berhenti pada dreams. Makanya, saudara, untuk mencapai itu, Tuhan menempatkan holy discontent. Apa tuh holy discontent? Ketidakpuasan suci di hati kita sebagai indikatornya. Maksudnya begini, holy discontent. Kita itu akan merasa bahwa tidak puas gitu loh. Ada sesuatu yang nggak puas. Ada sesuatu yang belum tercapai. Kita udah mengerjakan sesuatu, tetapi kalau kita merasa bahwa saya belum puas gitu loh. Nah, ini ketidakpuasannya secara rohani ya. Yang suci gitu loh. Bukan ketidakpuasan karena haus dan rakus akan sesuatu, bukan. Tapi kita belum mencapai yang terbaik yang ada pada diri kita. Itu yang disebut dengan holy discontent. Nah, makanya memasuki tahun ini tentunya saya akan selalu mengingatkan kembali mengenai tujuan ke depan atau visi yang hendak kita capai bersama. Nah, saya meyakini bahwa sebuah pencapaian dalam kehidupan seseorang itu terhubung dengan panggilannya, terhubung dengan waktu, dan terhubung juga dengan ketetapan yang Tuhan taruh atas orang tersebut. Saya melihat tadi dari contoh panggilan Esther. Oke, dalam kehidupannya Esther, saudara. Tadi contoh tadi. Awalnya memang Mordekai dengan Esther, mereka kamuflase dan mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka terlihat lebih Persia daripada Yahudi. Dalam berinteraksi dan berkata-kata sudah begitu fasih dan tidak tampak adanya perbedaan. Artinya begini, kenyamanan Persia telah merubah jati diri mereka dari panggilan semula sebagai orang Yahudi. Nah, menjadi catatan penting bahwa peristiwa serta tekanan yang ada di sekitar itu berusaha membuat kita mencair. Dan kita dibawa ke dalam cetakan dunia yang telah disediakan. Nah, saya pernah cerita ini, saudara. Saya pernah cerita ini. Bahwa dulu, saya pernah berpikir bahwa dulu saya pernah ngumpulin timah bekas. Nah, kerjaan saya adalah ngumpulin timah bekas dulu banyak, setelah banyak lalu saya taruh di sebuah kaleng, saya bakar di atas kayu bakar, kemudian timahnya meleleh. Setelah timahnya meleleh, saya siapkan cetakan-cetakan dalam berbagai bentuk. Lalu saya masukkan ke dalam cetakan tersebut, maka timah-timah tadi berubah bentuk. Dari bentuk semulanya berubah berganti ke dalam bentuk yang saya mau. Ada bentuknya bintang, ada bentuknya bulat, ada bentuknya panjang seperti pedang, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Dunia ini sama persis. Dunia ingin kita dimelelehkan seperti itu, lalu kita dibawa ke dalam cetakan-cetakan yang telah mereka siapkan. Dan pada akhirnya, kita dibawa untuk menjadi sama persis dengan dunia. Kita sama persis dengan mereka untuk dibawa dalam cara berpikir, lalu berkata-kata, serta mengambil tindakan, sehingga akhirnya gerak-gerik kita akan sulit dibedakan dari umumnya orang-orang yang ada di dunia ini. Dan kita menjadi nyaman.
serta sepakat akhirnya dengan dunia ini, yang tanpa sadar. Kemudian kita telah memberikan kewenangan kepada iblis untuk mendikte jalan hidup kita. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin kita menghidupi rencananya Tuhan. Nah, yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita adalah gini, semua ketidakadilan di dalam dunia ini itu akan ditundukkan oleh Tuhan. Pasti itu. Ketika mungkin kita merasa seolah-olah semuanya berantakan, Tuhan justru bekerja di tengah-tengah kita, menyebabkan semuanya mulai masuk akal. Garis bawahi, mulai masuk akal. Saya pernah memiliki pengalaman pahit. Saya memiliki pengalaman pahit yang saya alami. Saya berpikir, kenapa saya harus berhadapan dengan situasi ini, Tuhan? Kok saya kan melayani Tuhan. Saya mulai sering pernah hitung-hitungan. Saya kan benar melayani Tuhan. Saya kan tulus melayani Tuhan. Saya kan jujur, Tuhan. Saya nggak neko-neko. Tapi kok saya ngalamin situasi yang pahit gitu. Kok saya harus menghadapi situasi yang nggak nyaman gitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika saya masuk lebih dalam hubungan yang intens, bergaul karib dengan Tuhan, akhirnya semuanya itu menjadi masuk akal. Kenapa saya harus masuk ke dalam situasi yang pahit tadi? Kenapa saya harus masuk dalam situasi yang nggak nyaman tadi? Kenapa saya harus melewati area-area tersebut? Ternyata ada bagian pendidikan, ada bagian pembelajaran yang saya harus belajar di area itu karena Tuhan mau tempatkan saya di tempat yang memang telah disiapkan Tuhan. Artinya Tuhan harus siapkan saya terlebih dahulu dan itu menjadi masuk akal. Makanya saudara kasih Tuhan, Tuhan itu adalah raja dari pemeliharaan di dalam keheningan. Dan Tuhan mengundang Anda dan saya. Untuk apa? Untuk bermitra dengannya di dalam karya-karya yang besar. Oleh sebab itu, tajuk utama dari kitab Ester ini berbunyi pertolongan akan datang. Nah, maukah Anda menjadi bagian daripada itu bersama dengan Tuhan? Saudara, ketika semua tampak hilang, sebenarnya tidak demikian. Kalau mungkin saudara pernah mengalami hal-hal kehilangan. Ketika kejahatan tampaknya melahap dan mulai menguasai semuanya, tenang. Keputusan akhir masih ada di tangan Tuhan. Tuhan memiliki seorang Yusuf untuk setiap bencana, kelaparan yang ada. Amin. Dan Tuhan memiliki seorang Daud untuk setiap Goliat raksasa. Ketika umatnya membutuhkan penyelamatan, Tuhan memanggil Rahab untuk melayani. Ketika seorang bayi Musa membutuhkan ibu, Tuhan menggerakkan seorang putri Mesir untuk berbelas kasih. Allah selalu memiliki orang-orangnya pada segala situasi. Tuhan memiliki seseorang dalam kisah Ester dan dalam kisah hidup Anda. Tuhan memiliki Anda. Makanya saya katakan, apakah Anda ingin mundur? Tetap diam, cari aman? Tetap di belakang panggung aja? No. Anda mungkin berkata, Tuhan, saya tidak memiliki apapun yang diperlukan. Dengar baik, Tuhan tahu apa yang akan Dia kerjakan atas hidup Anda. Nah, maukah Anda percaya padanya? Dan menjadi bagian daripada pekerjaan-pekerjaan besarnya Tuhan? Yes, sepanjang bulan ini kita akan berbicara mengenai itu. Dunia ini memang tampaknya terlihat kacau. Tetapi solusi-solusi Allah datang melalui orang-orang yang berani. Orang-orang seperti Mordekai dan Esther. Orang-orang seperti Anda. Ya, orang-orang yang berani percaya bahwa Anda oleh kasih karunia Allah diciptakan untuk menghadapi suatu momen seperti ini. Dalam rencana Allah, kekacauan dan krisis justru membuka jalan untuk kemenangan. Musim badai, kekeringan, dan paceklik itu tidak berlangsung selamanya. Musim berkatnya Tuhan pasti datang untuk menghampiri Anda. Tuhan lebih tahu apa yang akan Dia kerjakan. Nah, yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu percaya atau stay on track. Bahwa tangan Tuhan akan membalik halaman menjadi halaman yang baik. Ada amin. Nah, saya akan tutup dengan Yoel 2 pada ayat 23-27 dikatakan, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat 25-nya, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku
tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya berdoa biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati. Hari menjadi hari yang kemajuan, hari menjadi hari jaminan, langkah awal untuk kita menikmati berkat Tuhan.